Halo teman-teman semua dan Bapak Greg, perkenalkan nama saya Vincenzo Selvin, NIM 21B10042 dari Prodi Teknik Sipil. Ya, kali ini saya akan menjawab atau mereaction pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Greg, yaitu mengapa manusia hidup, mengapa manusia harus mati, dan arti keselamatan dalam agama yang saya peluk. Gitu. Pertama-tama saya akan mereaction dulu video yang diberikan oleh Bapak Greg dengan wawancara dengan Romo Saptoko. Jadi menurut saya manusia itu dapat mewartakan kasih Tuhan dengan berbagai cara. Setiap orang memiliki caranya masing-masing maupun kelebihannya untuk mewartakan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Kematian itu titik puncak manusia mengambil keputusan terakhir. Mengapa? Dengan itu, manusia akan berusaha dalam kematian untuk mengambil keputusan yang terbaik, dan dengan itu bisa menyatukan diri dengan Sang Kuasa atau yang ilahi. Karena kematian merupakan titik paling sempurna yang ada pada manusia. Jadi, titik paling sempurna itu kematian, bukan seperti harta maupun ketenaran yang ada pada saat ini yang sedang dimiliki. Dengan semua itu, orang akan mempersiapkan dirinya sematang-matangnya dan siap untuk menghadap Sang Kuasa dengan harmonis dan tenang. Orang yang telah meninggal itu orang yang sudah selesai. Orang tersebut tidak bisa mengambil keputusan lagi. Dia masuk surga atau tidak itu berdasarkan kuasa Tuhan atau doa-doa orang sekitarnya. Jadi di sini dapat disimpulkan kasih Tuhan dan doa orang hiduplah yang bisa menentukan orang tersebut masuk surga atau tidak. Begitu. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Mengapa manusia hidup? Jadi menurut iman yang saya peluk, yaitu iman Kristiani, manusia hidup dengan tujuan memuliakan nama Allah, memenuhi tujuan Allah, dan mewartakan kerajaan Allah, mengelola ciptaan Allah, dan seluruh bumi. Itu seperti yang terdapat pada Kejadian bab 2 ayat 7. Berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan tertulis lagi pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah akan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Itu yang ada pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, mengapa manusia harus mati? Jadi kematian itu merupakan misteri yang sulit untuk diterima logika manusia. Mengapa? Karena fenomena maut adalah salah satu fenomena yang paling jelas dan pasti bagi makhluk hidup. Semuanya ingin mempertahankan hidupnya. Kematian haruslah dihadapi dengan suatu persiapan agar bisa memasuki suatu dunia lain dengan damai. Kematian bagi mereka adalah suatu istirahat terakhir dalam damai. Manusia itu mati karena dosa asal. Ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah telah memperingati pasangan pertama itu bahwa pelanggaran perintahnya akan berakibat pada kematian mereka, seperti yang tertulis pada Kejadian bab 2 ayat 17. Dan itulah yang terjadi. Upah dosa adalah maut, seperti yang tertulis pada Roma bab 6 ayat 23a. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, arti keselamatan dalam agamaku. Jadi saya memeluk agama Katolik. Dalam agama Katolik, keselamatan itu berasal dari Tuhan dan bahwa itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan demi menyelamatkan umat manusia yang dirusak oleh setan. Sehingga pada akhirnya kita dapat memperoleh keselamatan dalam firman dan pekerjaan Tuhan, bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan persyaratan Tuhan, hidup dalam perawatan dan pelindungannya, dan memenangkan pujian dan berkatnya. Itu adalah arti keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus menebus kita umat manusia, meskipun dosa-dosa kita diampuni melalui kepercayaan kita kepada Tuhan,
watak setan kita seperti sombong, angkuh, licik, egois, zina, dan mencari keuntungan masih mengakar dalam diri kita. Jadi kita akan diselamatkan jika kita sejalan dengan Tuhan dan tidak berbuat dosa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya, tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya, seperti yang tertulis pada Yohanes bab 8 ayat 34-35. Karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada adalah penghakiman mengerikan dan lautan api yang akan menghanguskan orang-orang durhaka, seperti yang tertulis pada Ibrani bab 10 ayat 26-27. Jadi demikian pertanyaan dan reaction video yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.